Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan guru pamong. Saya atas nama Nona Pindinjola, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020, tahap 3, nomor peserta 2015-01-41-3642, akan melaksanakan perekaman video pembelajaran untuk ujian kinerja. Hari Senin 30 November 2020. Jadi baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita masuk kelas, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, seperti biasanya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita harus berdoa. Siapa yang memimpin kita doa pagi ini? Saya, Bu. Ya, Jovan maju di depan. Amin. Ya, terima kasih Jovan. Ya, semua ambil sikap duduk yang sopan, duduk yang rapi. Bagaimana, hadir semua hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ini. Kenapa Emi tidak hadir? Sakit. Oh iya, nanti tolong diingatkan sama Emi supaya ke rumah sakit untuk berobat ya. Apalagi sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara apa? Mencuci tangan. Cara apa lagi? Memakai masker. Cara apa lagi? Jaga jarak. Nah, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya. Masih ingat pelajaran yang lalu? Tentang apa saja? Raisya, tentang apa? Iya, macam-macam otot manusia. Sebutkan macam-macam otot manusia itu apa saja? Ya, Anas. Otot polos, siapa lagi? Fikri. Ya, siapa lagi? Giro. Apa saja fungsi dari otot? Adit, apa fungsi otot? Menjaga keseimbangan. Siapa lagi? Anas. Untuk menggerakkan jantung. Ya. Jadi baik, saat ini kita masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini: 1. Dengan menyimak video macam-macam gerak otot manusia yang ditayangkan melalui Infokus, siswa dapat menganalisis cara menjaga kesehatan otot pada manusia dengan benar. 2. Dengan menyimak video macam-macam gerak otot manusia yang ditayangkan melalui Infokus, siswa dapat menemukan cara menjaga kesehatan otot pada manusia dengan benar. 3. Dengan menyimak video macam-macam
gerak otot manusia yang ditayangkan melalui Infocus, siswa dapat menemukan otot sederhana manusia dari kardus dengan benar. 4. Dengan menyimak video macam-macam gerak otot manusia yang ditayangkan melalui Infocus, siswa dapat mendesain otot sederhana manusia dari kardus dengan benar. 5. Dengan membaca teks bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia yang ditampilkan lewat Infocus, siswa dapat menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dengan benar. 6. Dengan membaca teks bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia yang ditampilkan lewat Infocus, siswa dapat menemukan pokok pikiran setiap paragraf dengan benar. 7. Dengan membaca teks bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia yang ditampilkan lewat Infocus, siswa dapat memperjelas kembali pokok pikiran setiap paragraf menjadi sebuah paragraf dengan benar. 8. Dengan membaca teks tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia yang ditampilkan lewat Infocus, siswa dapat menyusun kembali pokok pikiran setiap paragraf menjadi sebuah paragraf dengan benar. 9. Dengan menyimak video ragam gambar ilustrasi cover buku yang ditampilkan melalui Infocus, siswa dapat menentukan unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover buku cerita dengan benar. 10. Dengan menyimak video ragam gambar ilustrasi cover buku yang ditayangkan melalui Infocus, siswa dapat menganalisis unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover buku cerita dengan benar. 11. Dengan menyimak video ragam gambar ilustrasi cover buku yang ditayangkan melalui Infocus, siswa dapat memilih gambar cover buku cerita dengan benar. 12. Dengan menyimak video ragam gambar ilustrasi cover buku yang ditayangkan melalui Infocus, siswa dapat mendesain gambar cover buku cerita dengan benar. Jadi baik anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini. Dan sekarang Ibu akan bagikan bahan ajar. Semua sudah dapat bahan ajar? Sudah. Ya. Coba sekarang kalian perhatikan atau kalian membaca teks bacaan yang pertama yang ada di bahan ajar itu. Sudah? Sudah. Iya. Tentang apa saja di dalam teks bacaan tersebut? Fikri, tentang apa? Tentang Pak Bejo Keseleo. Kenapa Pak Bejo Keseleo? Karena terpeleset saat merangkai keluar dari sawah. Iya. Apa sebenarnya itu keseleo? Merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Iya. Cedera atau keseleo itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Paling rentan terjadi keseleo itu biasanya pada saat apa? Olahraga. Olahraga apa? Sepak bola. Ya, Sepak pada bola. saat bermain sepak bola. Nah, kenapa bisa keseleo kalau saat berolahraga? Kerja otot sangat difokusir. Iya. Apa lagi? Karena tidak melakukan pemanasan sebelum bermain. Iya, tepuk tangan dulu untuk jawaban. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan video. Perhatikan ini. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Ya, mari kita mulai belajarnya. Di sini ada dua anak sedang bercakap-cakap. Yang satu bertanya apakah temannya pernah keseleo karena terjatuh. Kemudian temannya menjawab, dia pernah terjatuh saat bermain bola. Kakinya keseleo. Nah, siapa di sini yang pernah keseleo kaki atau tangannya? Nah, tentu rasanya tidak enak ya, rasanya sakit. Nah, keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang biasanya terjadi pada otot kita.
Nah, biasanya karena ada gerakan dadakan, kemudian otot kita tuh kurang siap, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot sehingga menyebabkan otot kita jadi keseleo. Ada macam-macam gerakan otot. Gerakan otot yang pertama itu ada gerak meluruskan dan membengkokkan. Contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Ini contohnya seperti ini. Gerakan meluruskan nih, lututnya diluruskan, kemudian sikunya juga diluruskan, ruas-ruas jari tangannya juga diluruskan. Kemudian kalau gerakan membengkokkan, ini kakinya dibengkokkan seperti ini, sikunya juga dibengkokkan, tangannya juga, jari-jari tangannya juga dibengkokkan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya mengentangkan kaki atau menekan benda menggunakan tangan. Ini contohnya gerakan menekan ke bawah. Di sini tubuh kita menekan ke arah bawah. Yang ketiga ada gerakan menaikkan. Gerakan menaikkan itu contohnya mendekatkan lutut ke tubuh atau gerakan jalan di tempat. Nah, ini mendekatkan kaki kita ke arah tubuh. Itu gerak menaikkannya, jadi lebih naik. Kemudian ada gerakan memutar. Gerakan memutar itu contohnya gerakan memutarnya lengan. Nah, di sini lengannya sedang berputar-putar ke atas, ke bawah. Lengan kita kan bisa ya digerakan berputar-putar. Nah, itu namanya gerak memutar. Dan yang satu lagi ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan menjauhkan adalah gerakan menghentakkan tangan. Kemudian ada gerakan kaki ke samping. Nah, ini menghentak-hentak. Nah, ini gerak menjauhkan. Ya, kemudian kakinya digerakkan ke samping, ini menjauhkan. Ketika tangannya kembali didekatkan ke arah tubuh, itu namanya gerakan mendekatkan ke tubuh. Iya, baik. Video yang Ibu baru tayangkan tadi tentang apa? Macam-macam otot. Macam-macam gerakan otot. Iya, macam-macam gerakan Otot. Coba sebutkan apa saja gerakan otot. Satu, Jovan. gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Iya, siapa lagi? Adit. Gerak menaikkan. Gerak menaikkan. Siapa lagi? Iya, Fikri. Ya, gerak menjauhkan. Nah, sekarang mari sama-sama kita praktekkan macam-macam gerak otot ya. Siapa yang mau pimpin di depan? Satu, Ya, Adik. Kita sama-sama praktekkan. Gerakan apa yang duluan? yang meluruskan. Gerak meluruskan. Bagaimana gerak meluruskan? Ya. Terus, gerakan apa lagi? Membengkokkan. Gerakan membengkokkan. Bagaimana gerakan? Ya. Coba. Ya, apa lagi? Gerakan apa lagi? Gerak menekan. Gerak menekan. Ya. Berikut gerak apa lagi? Gerak menjauhkan. Bagaimana gerakan menjauhkan? Ya. Balas. Gerakan apa lagi? Gerak memutar. Betul. Bagaimana gerakan memutar? Ya. Sudah? Sudah. Iya. Jadi duduk dulu ini. Aduh. Duduk kembali. Jadi gerakan yang tadi kita praktekkan adalah gerak otot. Dan ini merupakan bagian dari gerakan pemanasan. Iya. Ya. Ya. Jadi sekarang Ibu akan bagikan NKPD. NKPD 1 situ lihat semua. Lihat. Suruhannya adalah kalian menganalisis cara menjaga kesehatan otot. Dan kegiatan kedua, mendesain otot dari kardus.
Kerja secara berpasangan. Ya, kerja sama-sama secara berpasangan 2 orang. Kerjasama. Sudah Adit, sudah kegiatan 1? Sudah. Nah, sekarang lanjutkan di kegiatan 2. Kegiatan 2 yaitu mendesain otot. Nah, pintar Adit. Adit sudah mulai di menggunting. Setelah menggunting kalian mewarnai. Waktu tinggal 5 menit. Kasih waktu tinggal 5 menit lagi. Ingat, sampah tidak boleh dibuang sembarangan ya. Sudah? Sudah. Kelas 5? Ya. Siapa yang mau presentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas? Adit. Ya, Adit dan Anas. Tepuk tangan dulu untuk Adit dan Anas. Teman-teman, kami akan membaca hasil pekerjaan kami. Cara menjaga kesehatan otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Ini gambar otot yang kami buat. Kepala, tangan, badan, dan kaki. Fungsi: mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, menggerakkan jantung untuk bergerak. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Adit dengan Anas. Ya. Ada yang beda dengan jawaban? Tidak. Iya, sama ya. Nah, tadi Ibu ada bagikan teks bacaan. Teks bacaan itu tentang apa tadi? Di dalam bacaan teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dalam setiap paragraf ada pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran?
Ya, Adit, apa pokok Ide pikiran? pokok pada suatu paragraf. Ya, pokok pikiran itu sama dengan kata apa? Gagasan utama. Ya, Gagasan nah, pokok. gagasan pokok. Betul sekali. Ide pokok itu biasanya ada di bagian mana? Fikri. Awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Ya, ada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Bagaimana menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari setiap paragraf? Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Iya, terus apa lagi? Yang jawab angkat tangan. Apa, Anas? Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Iya, kelas 5? Iya. Nah, tugas kalian sekarang adalah membaca teks bacaan yang Ibu tayangkan lewat PowerPoint. Setelah itu, kalian menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dan menuliskan di LKPD 2. Setelah menganalisis setiap pokok paragraf, ide pokok setiap paragraf, kalian menyusun kembali setiap ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Sudah? Sudah. Iya, Sima? Iya. Siapa yang bacakan tandanya hasil di depan? Saya. Iya. Tepuk tangan untuk Rita. Teman-teman, saya membacakan hasil pekerjaan saya. Ide pokok paragraf 1. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia. Paragraf 2. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf 3. Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf 4. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaragawan diraih pada tahun 1995. Paragraf 5. Prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf 6. Berkat prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaragawan di Indonesia. Paragraf 7. Setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Tugas yang kedua, Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Ia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama dalam bidang binaragawan diraih pada tahun 1995. Prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaragawan di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rita. Ada yang beda dengan jawaban atau sama? Ya? Ya. Nah, baik. Dalam teks bacaan tentang Aderai binaragawan perkasa Indonesia, di dekat judulnya situ ada apa? Gambar apa? Aderai. Ya. Ini adalah gambar cover cerita tentang Aderai binaragawan perkasa Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di meja kalian. Ada apa saja? Ya? Buku apa? Buku cetak. Ya, buku cetak. Nah, coba perhatikan bagian luarnya. Namanya apa di situ? Cover. Ya? Cover. Nah, cover sama dengan kata apa? Sampul. Ya? Sama dengan kata sampul. Nah, di dalam cover buku ada apa saja? Ya? Gambar. Ada gambar. Ada apa lagi? Nama penerbit. Ada nama penerbit. Jovan. Tulisan. Tulisan dari judul buku itu ya.
Nah, untuk lebih jelasnya tentang cover buku, Ibu akan tayangkan video. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar tentang salah satu ragam gambar ilustrasi, yaitu cover buku. Muatan pelajaran SDDP kali 3.1 kelas 5 SD. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian cover buku. 2. Bagian-bagian cover buku. 3. Unsur-unsur cover buku. Dan 4. Desain cover buku. Pengertian cover buku. Apa itu cover buku? Yaitu bagian buku yang berupa gambar ilustrasi dan mewakili isi buku. Cover buku juga disebut sebagai cerminan dari keseluruhan isi buku. Karena cover buku adalah bagian terluar dari sebuah buku. Fungsi cover buku. Cover buku memiliki fungsi untuk melindungi isi buku dan menarik minat baca. Maka semakin bagus cover buku, minat baca akan semakin besar. Selanjutnya adalah bagian-bagian cover buku. Cover buku terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian depan atau yang bisa ditunjukkan dalam tanda panah yang berwarna ungu. Kemudian yang kedua yaitu bagian punggung, yaitu bagian tengah. Yang ketiga yaitu bagian belakang. Unsur-unsur cover buku. Apa saja unsur-unsur cover buku? Kita akan lihat. Yang pertama yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kalau dalam cover buku yang dicontohkan, judulnya adalah Sayangi Bumi. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Dalam contoh ini, kalimat penjelas judul adalah Komik Musim Cilik. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Dalam contoh cover buku ini, nama penulisnya adalah D.K. Wardani. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Penerbit dalam cover buku ini adalah Kiblat. Yang kelima, yaitu menyertakan gambar yang menarik. Kalian bisa melihat bahwa dalam cover buku ini sudah banyak dipenuhi dengan gambar-gambar yang menarik, seperti ada anak kecil yang sedang membersihkan dengan sapu gitu ya, kemudian bersihkan dedaunan, ranting, juga ada anak yang sedang tidur-tiduran atau malah jahil gitu ya, membuang dengan sembarangan. Nah, yang keenam yaitu terdapat sinopsis pada sisi belakang. Nah, ini bagian belakang buku biasanya ada sinopsisnya. Kemudian yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Jadi identitasnya biasanya yang terletak di punggung buku adalah judulnya, kemudian penulisnya, dan penerbitnya. Nah, ini adalah unsur-unsur cover buku yang lengkap. Selanjutnya adalah desain cover buku. Tahapan dalam membuat gambar cover. Yang pertama yaitu pahami isi buku terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mau membuat gambar cover tetapi kita belum tahu apa inti atau isi dari buku tersebut. Yang kedua yaitu tentukan desain latar atau background cover. Nah, dari background cover ini ada 2 macam desain cover buku. Yang pertama yaitu cover warna putih dan tulisan sederhana seperti contoh buku Tajir Melintir milik Maribu. Kemudian yang berikutnya yaitu cover penuh warna dan gambar atau full color, yaitu buku contohnya Muhammad Teladanku dari tim Syamil Books. Nah, apa ciri-ciri dari kedua cover ini atau perbedaannya begitu ya? Yang pertama, untuk cover warna putih itu tidak ada gambar yang memenuhi halaman.
Dan yang kedua yaitu latar berwarna putih dan ruang kosong itu digunakan sebagai tempat istirahat mata dan tidak sesak oleh gambar. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa gambar hanya terletak di pojok sebelah kiri atas, yaitu gambar tiang-tiang catur yang kemudian bayangannya membentuk sebuah mahkota. Kemudian ciri yang berikutnya untuk cover penuh warna dan gambar atau full color, yaitu gambar ilustrasi dan judul cover itu lebih dominan. Apa itu dominan? Dominan itu lebih besar atau lebih banyak begitu ya. Nah, di sini permainan warna itu mencolok dan bervariasi. Kalian bisa melihat bahwa di sini semua warna dikeluarkan seperti warna-warna pelangi. Kemudian gambarnya juga sangat besar begitu ya, untuk tambah menarik. Nah, dari perbedaan kedua cover buku ini, biasanya untuk gambar berwarna cover warna putih itu digunakan untuk buku-buku motivasi atau buku-buku orang dewasa yang itu biasanya memperhatikan tentang isi saja. Jadi intinya apa begitu ya. Jadi sangat simpel. Kemudian untuk gambar yang full color atau penuh warna dan gambar, nah ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar seperti novel anak-anak gitu ya, novel, kemudian buku dari anak-anak. Nah itu biasanya menggunakan cover penuh warna. Sekian penjelasan. Ya, sekarang tugas kalian adalah di LKPD 3 kalian menganalisis unsur-unsur mendesain cover buku dan kalian membuat desain cover buku cerita. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang coba buat cover buku cerita. Sudah? Sudah. Ya. Siapa yang mau maju di depan untuk bacakan dirinya hasil pekerjaan? Ya, Jovan maju. Teman-teman, saya akan membaca hasil kerja saya. Unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada pinggung buku. Ragam desain. 1. Cover dengan latar berwarna biru, berwarna putih, dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. 2. Desain penuh warna dan gambar pada jenis ini. Bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi.
Binaraga Perkasenaris. Ini gambar yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Jovan. Ya. Semua sudah paham? Nah, kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Saya Ya, Adit. cover buku. Tentang cover buku. Jovan. Macam-macam gerak otot. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan kesimpulan yang Ibu sudah buatkan. Dibaca itu ya. Tentang macam-macam gerak otot. Ada gerak meluruskan. Gerak apa lagi? Adit? Memutar. Gerak memutar. Apa lagi? Menjauhkan. Gerak menjauhkan. Terus, Gerak menurunkan. cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Melakukan peregangan. Ya, melakukan peregangan. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Gio. Kita belajar tentang apa lagi? Langkah-langkah menentukan ide pokok. Ya, apa saja langkah-langkah menentukan ide pokok? Membaca seluruh kalimat dari paragraf. Ya, dan yang terakhir tentang cover buku. Apa pengertian dari cover buku? Coba Anas. Terdapat judul dan pemilihan jenis huruf dan menarik dan menjawab. Iya. Apa lagi? Adit. Terdapat kalimat penjurus judul yang singkat dan mudah dipahami. Iya. Dan jelasnya ini kalian baca lagi ya. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah siapkan soal evaluasi. Ibu akan bagikan, kalian kerjakan dengan baik ya. Jangan lupa tulis nama yang jelas. Sudah? Sudah. Ya. Baik. Bangun dulu. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Ya, duduk kembali. Bagian mana yang kalian paling suka hari ini? Suka kerjakan? Cover buku. Ya, dia bilang menggambar cover buku. Jovan. Lewat otot manusia. Siapa lagi? Rita. Menentukan ide pokok. Ya, menentukan ide pokok. Ya. Ibu kasih tugas untuk kerja di rumah ya. Kalian di rumah adalah mencari fungsi alat gerak hewan. Diingat dikerjakan. Ya. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, ya, memakai masker. Siapa yang memimpin kita doa untuk kita pulang? Rita, ya. Semua ambil sikap sopan untuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Rita. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok. Ingat pulang, langsung pulang rumah ya.